silakan Regina Greta, nyalakan dulu kamera. Saya nyalakan kamera dulu. Oke. Silakan. Simpan. Ya. Oke. Kok gelap? Oke, sudah. Tuhan, Baik. Shalom. Kak Regina Greta, kenalan diri dulu. Apakah Anda seorang yang mendukung bahwasanya menyembah, sujud, berdoa kepada patung-patung, baik itu patung Santa, patung Maria, patung Yesus, patung siapa-siapa? Saya murni mau mengikuti ajaran Alkitab saya. Tapi kan saya memang pernah mantan ya di Katolik. Ya, jadi saya bisa memberikan bukan lagi kesaksian. Sebentar Kak Greta. Pertanyaannya simpel. Apakah Anda setuju bahwasanya Kristen atau pengikut Tuhan Yesus harus berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengaku Kristen? Berdoa, sujud, menyembah kepada patung-patung. Baik itu patung, saya tunjukin gambarnya. Sambil saya ngomong, saya itu harus tunjukkan gambar. Apakah Anda setuju bahwa kita harus melakukan yang demikian itu? Sujud kepada patung, menyembah kepada patung. Tidak setuju. Tidak setuju. Baik, kalau tidak setuju artinya Anda sudah sepakat dengan saya. Nah, kalau sepakat dengan saya, nanti kalau di sini jadi kita main peluk-pelukan, main bela-belaan. Beberapa hal yang mau saya sampaikan, Kak. Beberapa hal saja. Baiklah, kita kasihlah kesempatan ya, daripada nanti dia dibilang atit hati, ini sombong katanya. Baik, sampaikan. Silakan. Nah, saya mau memberikan sedikit sejarah bantahan ya terhadap yang tadi itu Ibu siapa, Natalia atau siapa ya? Natalia. Dia mengatakan bahwa Katolik itu muncul duluan. Nah, itu yang selalu mereka banggakan. Aku muncul duluan. Padahal munculnya tuh abad ketiga ya. Secara Alkitab itu sudah digaris di Alkitab di Kisah Para Rasul di bab berapa saya lupa, itu sudah disebutkan jemaat Kristen pertama itu di Antioquia. Jadi pertama kali yang berdiri adalah Kristen sebagai pengikut Kristus karena itu artinya Kristen. Sedangkan Katolik itu artinya universal ya. Jadi itu bantahan pertama saya terhadap Ibu Natalia ya. Jadi harus belajar Alkitab lagi kalau mengatakan bahwa Katolik itu yang pertama dan Anda merasa bangga dengan itu. Ya, Anda belajar Alkitabnya sampai di ya, begini Ibu Regina, nanti kalau dijawab begitu mereka nggak percaya. Masalahnya mereka sudah akut begitu. Mereka tidak bisa membedakan Katolik dengan Katolik Roma. Mereka nggak bisa bedakan itu. Jadi begini, Katolik itu sebenarnya umum artinya itu. Artinya gereja-gereja dimanapun begitu. Itu arti daripada Katolik. Begitu. Artinya contoh begini. Gereja di yang di Afrika apa sih? Ethiopia. Gereja-gereja tua nih, kita ngomong gereja-gereja tua. Gereja-gereja yang tua itu yang di Antioquia. Kemudian di Ethiopia. Kemudian di mana lagi? Smyrna. Yang disebutkan dalam kitab Wahyu itu loh. Kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di mana lagi itu? Ada 7 kan, ada Philadelphia, ada ya Smyrna, Laodikia, terus ada 7 pokoknya kan. Baik, nah itu umum dia bersifat umum. Gereja di sana pakai Injil Matius, gereja di sana pakai Injil Matius, gereja di sana pakai Injil Matius. Itu arti Katolik itu sebenarnya. Nah, mereka ini tidak bisa membedakan Katolik dengan Katolik Roma. Kalau Katolik Roma itu gereja yang ada di Roma. Gitu loh. Seperti itu. Silakan, lanjutkan. Saya lanjutkan lagi, bagi orang Katolik, itu Alkitab, supremasinya itu sama dengan magisterium gereja, tradisi, dan kalau nggak salah satu bukunya lagi itu sejarah atau apa. Jadi ada 4 supremasi. Menurut saya ini nggak benar ya, karena kan udah di reform sama Luther ya. Harusnya
Alkitab itu yang menjadi supremasi utama di atas dari semua hal yang tadi, di atas sejarah, di atas magisterium, dogma, atau apapun itu. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab itu yang kita harus singkirkan. Terus, ketiga, saya mau bantah juga. Salah Bu. Kalau dia tidak sesuai dengan ajaran Romo, maka Alkitab itu harus dihapuskan. Iya, katanya memang begitu. Contoh misalnya, ini yang sembah-sembah patung ini dari mana datangnya? Itu dari tradisi. Tradisi itu lebih suci. Oh, iya. Seperti itu. Silakan. Silakan. Itu yang kedua ya. Ketiga tadi Ibu Natalia mengatakan bahwa sepanjang misa itu mereka hanya fokus kepada Tuhan Yesus. 100% kalau saya bilang tidak ya. Tidak 100% ya. Mungkin 90%-nya atau sekian puluh persennya iya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya masih mengingat pada saat saya di Katolik dulu, saya tuh harus berdoa doa ritus toba. Nah, ini saya masih mengingat perumusannya. Saya bacakan ya. Dari awal saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kalian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ini tidak masalah karena memang kita kan sesuai dengan Alkitab, kita memang bukan orang suci, kita adalah pendosa dan lain-lain. Tapi yang di bait kedua ini adalah cerminan dari pengajaran Maria sebagai co-redemptoris. Saya bacakan bait keduanya. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Jadi Maria bagi orang Katolik adalah co-redemptoris dan intercessor yang mampu bisa mendoakan mereka untuk mereka selamat dari api penyucian dan mereka masuk ke surga melalui doa rosario. Menurut saya paham sebagai Maria sebagai co-redemptoris yang salah. Baik Ibu, tadi begini, supaya Ibu tidak salah paham dengan saya sebelumnya mohon maaf gini Bu. Channel saya ini Bu, saya berusaha untuk semaksimal mungkin fair ya Bu ya. Saya kan Kristen. Nah, Ibu kebetulan sudah keluar dari Katolik. Jadi pasti nanti diskusi kita berdua ini akan berdiskusi subjektif. Biarlah yang kayak begini ini ada di roomnya mereka. Kalau saya tidak Bu, saya tidak mau sama dengan room mereka. Jadi tolong Ibu mohon pengertiannya, kasih kesempatan kepada mereka ya. Setuju? Ya, supaya mereka bertobat ya. Baik, saya kasih kesempatan kepada mereka ya. Karena begini, ketika saya dikirimi video bahwa mereka sedang live membahas saya, mereka itu harus mengundang seperti itu. Contoh nih, di tengah dibikin Romo Cafe, terus pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3, pendukung 4, pendukung 5, pendukung 6, pendukung 7, jadi akan di tengah-tengah Romo Cafe. Nah, jadi mereka akan saling membela diri. Nah, semua lingkarannya itu bela-belain dia, begitu. Oh iya betul, iya ini susah, iya benar, iya susah, begitu. Jadi yang saya maksudkan begini, supaya forum ini tidak menjadi forum yang subjektif, maka forum ini harus menghadirkan dua belah pihak. Setuju? Setuju. Baik, saya turunkan kalau begitu ya Bu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik.